Sebenarnya kamu mau apa? Apakah sebenarnya validasi dari orang lain itu sepenting itu bagi kamu? Kamu sebenarnya ngejar apa? Apa yang pengen kamu capai? Saya tanyakan ke diri saya, apakah dengan menjadi seperti ini yang kamu mau? Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Dengarkan percakapan Wisnu Nugroho, jurnalis dan pemimpin redaksi Kompas.com dengan tokoh-tokoh yang menggulati hidup dengan gigih, serta kisah tentang pengalaman berkesadaran yang menggugah hati. Hanya di podcast Beginu, bukan begini, bukan begitu. Halo, saya Rizka Naila Nahdah, teman manusia asa. Podcast Anyaman Jiwa. Episode kali ini berbeda dari episode sebelumnya. Aku akan bercerita tentang perjalanan hidup yang pernah mengalami atau berada di tahap FOMO atau disebut Fear of Missing Out. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Di episode sebelumnya sudah dijelaskan Fear of Missing Out dengan Ibu Astrid, psikolog klinis. Kamu boleh dengarkan episode sebelumnya dengan penjelasan dari pakarnya langsung. Nggak tahu kenapa kata FOMO alias Fear of Missing Out gak asing lagi ya di telinga kita. FOMO sendiri artinya ketakutan akan ketinggalan sesuatu. Ketinggalan yang dimaksud adalah ketinggalan berita-berita terkini di sosial media maupun ketinggalan dalam hal mengupdate sesuatu yang terbaru. Jika di Indonesia, mungkin hal ini lebih dikenal dengan kecanduan media sosial. Saya pernah merasa di tahap FOMO mungkin 2 tahun terakhir. Hal itu memang diawali dari sosial media. Kebetulan saya berada di lingkungan yang memiliki teman-teman yang super produktif dan kadang itu membuat saya merasa FOMO. Di saat itu saya melihat teman-teman sosial media saya memiliki pencapaian-pencapaian yang keren banget. Udah kerja di perusahaan ini, magang di sini, mendapatkan beasiswa ini, dan capaian-capaian yang membanggakan deh. Dan karena FOMO tadi bikin saya ngerasa ketinggalan. Saya ngerasa perlu untuk ngejar mereka, saya ngerasa perlu untuk berada di tahap yang sama dengan mereka. Hal itu bikin saya jadi daftar banyak magang, daftar banyak organisasi yang akhirnya bikin saya burn out sendiri. Kalau nggak diterima, saya sedih minta ampun, tapi kalau diterima saya malah double job. Pernah di tahap saya double job, banyak sekali kerjaan saya, padahal saat itu saya mungkin magang di tempat yang sebenarnya nggak terlalu saya pingin gitu, bukan saya banget gitu, karena saya nggak enjoy. Saya pengennya cuman biar bisa kayak teman-teman saya aja gitu. Akhirnya saya burn out. Saya pernah di titik saya beneran gemeter, nangis, dan capek secapek-capeknya. Seperti yang kita tahu ya, capek itu gak cuma fisik. Saat itu saya benar-benar capek mental, sampai saya gak bisa fokus ngerjain apapun. Dalam sehari saya cuma bisa nangis, saking saya gak tahu harus gimana. Saya bingung, saya harus apa gitu. Dan itu pelan-pelan menghilangkan diri saya, dan saat itu saya gak tahu saya kemana dan saya siapa. Kemudian waktu saya menghadapi FOMO tersebut, saya mencoba berbicara kembali, berkoneksi kembali, dan berhubung lebih intens lagi ke diri saya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sebenarnya kamu mau apa? Apakah sebenarnya validasi dari orang lain itu sepenting itu bagi kamu? Kamu sebenarnya ngejar apa? Apa yang pengen kamu capai? Saya tanyakan ke diri saya, apakah dengan menjadi seperti ini yang kamu mau? Sampai di titik saya mulai menyadari bahwa yes, kami punya target, start, finish yang berbeda-beda, and it's okay. Teman-teman saya merayakan dan berbahagia atas keberhasilan mereka, dan saya tidak harus FOMO, apalagi sampai bikin saya burn out dan tidak konsentrasi untuk melakukan hal-hal yang seharusnya saya bisa melakukannya dengan baik. Untuk kamu yang mungkin sekarang sedang mengalami FOMO, seperti yang saya bilang sebelumnya, mungkin teman-teman mulai kehilangan arah dan butuh kembali terkoneksi dengan diri sendiri. Tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah sebenarnya validasi orang lain itu sepenting itu? Apakah sebenarnya dengan cukup menjadi diri kamu sendiri, itu masih kurang bagi kamu? Dan yes, terkoneksi dengan diri sendiri itu lebih sulit dengan terkoneksi dengan orang lain. Tujuan aku cerita karena kamu gak sendirian.
Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mental. Kamu harus semangat ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Hanya Menjiwa kali ini. Dan terima kasih juga mau mendengarkan saya. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan, kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan DM di sosial media @medio by KG Media atau Sonora FM 92 dan follow Instagram Manusiasa di @manusiasa.id. Saya Rizka Naila Nahda dari teman Manusiasa. Ditunggu episode yang lainnya. Terima kasih. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Hanya Menjiwa selanjutnya ya.